Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express.js. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan konsep MVC di Express.js. Kali ini kita akan menambahkan untuk logging di Express.js. Nah, apa itu logging dalam pemrograman? Logging dalam pemrograman adalah sebuah alat atau proses untuk mencatat aktivitas atau peristiwa yang terjadi dalam program yang sedang berjalan. Logger berguna untuk memantau kinerja, mendiagnosis masalah, atau menyimpan informasi penting yang berkaitan dengan program. Logger biasanya menghasilkan output berupa file teks atau JSON yang berisi informasi seperti waktu, level pesan, nama file, nomor baris, atau data lainnya yang berhubungan. Nah, agenda kita di tutorial kali ini kita akan belajar terkait dengan apa itu logging. Kemudian kita akan membuat log sederhana dengan konsol. Kemudian nanti kita akan belajar terkait dengan Winston. Kemudian kita membuat Winston konsol. Kemudian kita membuat Winston menyimpan ke file. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan daily rotate di Winston. Dan kita juga nanti coba untuk menyimpan log ke dalam database MongoDB ya. Oke, ini untuk proses logging secara proses cukup sederhana ya. Ini dari app yang kita punya. Kemudian dia akan mengirimkan log. Nah, log ini bisa berupa konsol, bisa berupa file, ataupun ini nyimpan ke database. Jadi bisa banyak cara yang bisa kita gunakan. Nah, ini contoh log dengan konsol yang penggunaannya bawaan dari Node.js-nya ya. Nah, kita akan coba membuat sebuah log dengan menggunakan konsol bawaan dari Node.js. Nah, teman-teman bisa buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke direktori C Express.js. Oke. Nah, kita akan menduplikat, kita akan mengcopy project 13 MVC, copy min R project 13 MVC. Kemudian kita akan ubah menjadi 14 logger ini ya. Kita akan copy. Oke, sudah tercopy. Kita lihat lagi. Nah, kita sudah memiliki 14. Kita akan masuk ke direktori 14. Oke, kita clear screen lagi. Kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project sebelumnya yang sudah kita buat ya. Nah, di sini kita sudah memiliki controller, kemudian middleware. Nah, di sini kita akan coba tambahkan untuk lognya ya. Kita buat satu buah folder baru. Misalkan logs. Nah, di sini ya. Dalam logs kita akan tambahkan satu buah file log.js. Nah, log ini kita akan buat menggunakan konsol bawaan dari Node.js. Pertama, kita akan buat sebuah konstanta untuk log proses ya. Log proses ini kita akan ambil, ini ada request, karena kita akan gunakan di middleware ya. Respond next. Kemudian kita akan cetak console.log. Nah, console log ini kita akan kirimkan metode misalkan ya, request method, kemudian saya akan tambahkan pet. Kita akan ambil dari request pet. Nah, ini kita coba tambahkan ke dalam log kita ya. Nah, kemudian kita harus menambahkan next di sini ya, supaya dia menuju ke proses selanjutnya. Kita akan ekspor di sini, ekspor default log process. Kita akan save. Nah, ini bisa kita panggil di middleware kita ya di sini. Kita buka middleware-nya. Nah, di middleware ini kita tinggal tambahkan aja. Saya misalkan mau nambahkan di sini. Saya tinggal import log proses. Nah, kita ambil dari log. Ini tambahkan .js ya. .js. Kemudian kita akan gunakan di sini. Teman-teman bisa gunakan di paling bawah di sini. App middleware.use. Nah,
kita akan gunakan log proses. Oke, sekarang kita akan buka terminalnya, Ctrl backtick. Kita geser sedikit ke atas ya. Oke, kita akan jalankan npm run dev. Enter. Oke, dia sudah jalan ya, dan MongoDB-nya juga sudah jalan. Kita akan tekan Ctrl dan klik. Nah, dia masuk ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya, hello world, dan di sini sudah ada lognya yang tadi kita buat ya. Ini kemudian yang dijalankan. Kalau misalkan kita tambahkan di sini misalkan sign up. Kita misalkan masuk ke sign up sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada ya. Nah, ada sign up, kemudian ada message, kemudian ada data. Ini yang dikirimkan. Ini juga sign up-nya ke, kalau ini dari pesan yang dicetak ya ketika melakukan sign up, proses sign up isinya. Tapi untuk yang dikirimkan dari log yang ini kalau misalkan kita menggunakan log bawaan seperti ini. Nah, tapi kita akan menambahkannya bukan dengan cara seperti ini ya. Kita akan menggunakan third party. Kita akan menggunakan Winstone. Nah, kita bisa lihat di materinya ya. Nah, ini ada beberapa logging library yang bisa kita gunakan untuk Express.js. Karena kalau misalkan kita menggunakan bawaannya yang konsol ini banyak keterbatasan ya. Kita tidak bisa menyimpan ke dalam file. Kita juga kalau misalkan mau menyimpan ke dalam file itu cukup panjang yang harus kita buat ya. Jadi kita bisa menggunakan library atau third party ya untuk menggunakan loggingnya. Nah, nanti kita akan menggunakan Winstone. Sebenarnya di sini ada banyak logging library yang bisa teman-teman gunakan ya. Ada Vino, ada log level, npm log. Tapi nanti kita akan coba menggunakan Winstone. Nah, Winstone adalah sebuah paket npm untuk logging di platform Node.js. Winstone adalah salah satu paket logging yang paling populer untuk Node.js yang menghasilkan output berupa file JSON yang mudah diproses oleh layanan lain. Winstone juga mendukung berbagai level logging seperti format logging, transport logging, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa untuk menyimpan atau menampilkan logging seperti konsol, file, HTTP, ataupun kita juga bisa menyimpan ke database-nya. Nah, bagaimana cara mendefinisikan Winstone? Kita bisa memanggilnya ya. Kita harus menginstal dulu Winstone-nya, kemudian kita bisa mengimportnya. Nah, kita akan coba buat untuk Winstone ya. Nah, kita bisa, saya mau buka terminal baru. Nah, teman-teman juga bisa cek dulu ya di npm.js-nya di sini. npm.js. Yang ketikkan di sini Winstone. Ada Winstone. Nah, ini bisa kita pilih Winstone-nya. Nah, ini sudah 12 juta yang pakai ya, jadi cukup populer. Installnya cukup gampang, npm i Winstone. Jadi kita tinggal npm i Winstone. Nah, ini ya, kita tinggal menginstalnya Winstone. Oke, ini sudah terinstall. Kita bisa hapus terminalnya dan kita bisa cek di sini ya. Ini untuk dependensinya. Nah, kita sudah menginstal Winstone. Nah, sekarang kita bisa menambahkan di dalam log ini. Saya akan menambahkan satu buah file untuk config Winstone-nya. Saya akan buat winstone.js. Nah, di dalam Winstone saya akan mengimport Winstone yang tadi kita install ya. Saya akan import Winstone. Kita ambil dari bukan dari Winstone sini ya. Kita ambil dari Winstone-nya. Nah, dari sini aja. Nah, kemudian kita akan coba untuk mendefinisikannya ya. Kita akan buat sebuah transport. Jadi misalkan kita buat const log.
saya akan buat sebuah Winston create logger. Nah, di sini kita harus mendefinisikan transportnya ya. Transport itu seperti tujuan untuk ditampilkan. Jadi kita bisa mendefinisikan di sini transport. Nah, transport ini bisa menggunakan array ya. Misalkan kalau tujuan kita adalah konsol, kita bisa menggunakan new Winston transport console seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakannya nanti Winstonnya. Kita tinggal ekspor aja. Kita tinggal ekspor. Nah, misalkan saya akan ambil default logger seperti ini. Nah, jadi kita akan memanggil Winstonnya, kemudian kita akan membuat logger dengan outputnya adalah konsol ya. Nah, ini bisa kita panggil ke sini. Nah, di bagian sini kita akan hilangkan dulu yang ini ya. Yang tadinya ini kita menggunakan konsol log, konsol lognya kita remark dulu. Nah, kita akan import dulu ya, import untuk Winstonnya. Kita akan import misalkan logger yang dari winston.js tadi ya. Kita akan ambil dari winston.js. Nah, di sini kita bisa menambahkan, misalkan saya akan logger dot paling tingginya misalkan error ya. Saya akan menambahkan error, misalkan saya kasih sebuah teks aja, ini contoh error akan seperti ini ya. Untuk levelnya teman-teman bisa lihat dari npm-nya ya, di sini npm.js. Ini teman-teman bisa scroll ke bawah, ada banyak level error. Nah, ini ada error, ada warning, ada info, ada http dan seterusnya. Kita akan coba tambahkan ya beberapa error. Misalkan saya akan tambahkan di sini warning. Ini adalah contoh warning, kemudian saya akan tambahkan info, ini contoh info, kemudian di sini ada HTTP dulu ya, info levelnya itu di situ ada HTTP. Kemudian di sini juga ada verbose. Logger verbose, ini contoh verbose. Logger, debug, dan yang paling bawah ada silly ya. Nah, ini contoh log yang dimiliki oleh Winston. Nah, ini sudah kita panggil. Nah, sekarang kita bisa menggunakannya. Bagaimana cara menggunakannya? Karena ini adalah sebuah middleware yang kita tempatkan, jadi kita bisa memanggilnya dengan action ini. Kita bisa refresh misalkan ya. Nah, di sini baru dia akan muncul ya. Nah, untuk yang sign up-nya ini bisa kita hilangkan ya. Teman-teman bisa masuk controller, kemudian register, console log datanya ini bisa kita hilangkan ya. Oke, kita akan delete supaya tidak muncul mulu ya. Nah, kita bisa refresh lagi. Nah, sekarang bisa kita lihat. Nah, sudah muncul di sini ada levelnya error, warn, info. Nah, secara default ketika dia mengeluarkan error, ini hanya sampai info saja. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin mengeluarkan sampai level tertentu? Maka kita bisa mendefinisikannya dari config-nya di sini ya. Ini kan ada outputnya. Nah, kita bisa definisikan di sini secara general. Misalkan kita mau levelnya itu sampai silly, sampai yang paling bawah ya. Nah, silly berarti nanti dari silly sampai atas itu akan muncul semua. Kita coba ya. Kita akan refresh lagi. Nah, di sini baru akan muncul semua ya. Tapi kalau misalkan kita sampai debug aja, berarti yang muncul dari debug ke atas. Nah, yang silly-nya nanti tidak muncul. Nih, kita bisa coba lagi. Kemudian kita refresh. Nah, ini kita bisa lihat lagi tuh, dia sampai debug. Kalau misalkan ingin sampai bawah semuanya, sampai sini berarti kita definisikan. Nah, ini kalau misalkan kita definisikan secara global ya. Jadi semua transport, semua tujuan nanti akan mengikuti ini.
Kalau misalkan kita definisikan di sini, berarti ini spesifik. Nah, misalkan saya akan tambahkan di sini levelnya. Nah, levelnya misalkan di sini hanya warning misalkan ya. Nah, saya akan memilih warn. Nah, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Kita akan refresh dan kita lihat. Nah, ini hanya sampai warn saja karena kita men-setup spesifik dengan tipe transport yang kita gunakan. Kemudian juga di dalam sini juga kita bisa mengkonfig beberapa kondisi ya di Winston ini. Kita bisa mendefinisikan formatnya. Misalkan saya akan coba definisikan format ya. Nah, format. Nah, misalkan kita akan buat Winston combine. Kalau misalkan hanya satu bisa seperti ini ya. Misalkan kita buat formatnya JSON. Kalau JSON kan secara default memang JSON ya. Misalkan kita tambahkan JSON-nya dengan space misalkan ya. Space-nya misalkan 2. Nah, ini kalau misalkan hanya satu config-nya ya, formatnya. Kita refresh. Nah, lihat di sini sudah ada eh, kayak lebih jarang ya, ada jaraknya. Nah, ini mendefinisikannya formatnya yang satu. Kalau misalkan kita memiliki banyak format yang akan didefinisikan, maka bukan seperti ini caranya. Kita harus mengcombine-nya. Ini bisa kita ganti dengan Winston format ini kita combine dulu. Nah, kita harus combine. Nah, dari combine ini nanti kita bisa masukkan di dalamnya ini banyak format. Misalkan tadi ya format Winston ini bisa kita tambahkan. Nah, yang ini. Nah, ini bisa kita tambahkan ke dalamnya. Oke, ini kalau misalkan kita buat general ya di sini. Nah, ataupun kita mau menambahkan lagi, misalkan saya mau menambahkan di sini color ya. Jadi saya akan Winston format colorize-nya. Winston format saya akan buat colorize-nya misalkan semua ya. Saya akan definisikan di sini all. All-nya saya definisikan true. Artinya nanti semuanya akan berwarna sesuai warna yang defaultnya. Kita coba. Kita akan refresh. Kita bisa lihat ini berubah ya warnanya. Kalau misalkan kita definisikannya di sini juga bisa ini sebenarnya. Ini kalau misalkan kita menggunakan format general. Nah, tapi kita juga bisa definisikan di sini. Misalkan saya akan definisikan, ini lebih disarankan kita mendefinisikan di dalam sini ya. Karena kalau misalkan kita membuat format ini nanti untuk semuanya, ini akan jadi masalah nanti ketika dia dijalankan dan disimpan ke dalam file. Nah, kita coba tambahkan ini ya, combine. Dan kita akan simpan untuk di spesifik tipe. Nah, di sini juga bisa. Ini misalkan kita buat combine Winston dan ini misalkan kita hapus. Maka dia akan mengambil sesuai dengan settingan untuk dianya ya. Kita coba refresh lagi. Oke, nah di sini udah berwarna ya. Misalkan kita tambahkan di sini sampai silly ya untuk format untuk levelnya. Kita refresh, kita bisa lihat. Nah, ini untuk sampai semuanya ya. Nah, kalau misalkan ini dirasa terlalu panjang, teman-teman bisa hilangkan yang format ininya ya, PS2-nya ini. Jadi ini disarankan formatnya nanti sendiri-sendiri. Kalau misalkan formatnya itu memang ingin spesifik di tipe tertentu. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan timestamp. Misalkan ini saya akan turunkan ke bawah. Sini saya juga mau menambahkan misalkan
format untuk waktu ya. Saya akan coba definisikan Winston-nya ini dengan waktu. Kita bisa definisikan di sini timestamp seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan label. Nah, bisa kita label dan nanti kita bisa gunakan. Contohnya seperti ini. Ada logger misalkan untuk awalan dari sebuah log. Kemudian kita juga bisa menentukan output formatnya. Nah, kita akan coba keluarkan outputnya yang sesuai keinginan kita. Misalkan seperti ini ya. Nah, saya ingin mengeluarkan ada labelnya, kemudian ada timestampnya, kemudian ada labelnya dan ada message-nya. Ini bisa kita save. Nah, kita coba refresh lagi dari sini. Nah, kemudian kita bisa lihat, oh ini berwarna ya. Nah, dan saya ini menggunakan color true. Nah, dan formatnya ini sesuai dengan yang kita buat. Nah, kita membuatnya dengan seperti ini. Nah, ini ketika kita mengeluarkan ke dalam konsol ya. Nah, selain itu kita juga transportnya bisa kita keluarkan ke dalam file. Misalkan saya ingin dia keluar ada folder log di luar sini ya. Nah, kita bisa menggunakan di sini. Kita tambahkan di sini new. Kita tambahkan new, kita tambahkan transport file. Nah, nanti kita akan gunakan file name. Nah, file name-nya mau ditaruh di mana? Misalkan saya ingin dia ada di luar. Nah, kalau di text berarti dia relatif dengan ini ya. Jadi dia akan ada di luar di sini. Misalkan kita akan kasih namanya adalah app. Oke, seperti ini ya. Kemudian log levelnya ini misalkan saya ingin semuanya. Ini bisa sama ya levelnya silly. Seperti ini misalkan. Nah, ini kita bisa. Kita coba refresh dulu ya transport filenya. Nah, di sini lihat sudah terbentuk ya foldernya dan filenya ada appten tapi masih kosong. Nah, supaya dia terisi kita harus ada action. Misalkan saya nge-refresh ini. Nah, kalau misalkan dilihat baru di sini muncul ya. Nah, ini formatnya sesuai dengan global format yang tadi kita buat. Nah, di sini ya. Kita membuat format di sini. Ini mengikutin. Oke ya. Nah, karena kita menambahkannya di global. Jadi walaupun di sini hanya mendefinisikan silinya saja, karena kita ingin semuanya masuk, misalkan seperti ini ya sampai silinya. Nah, kalau misalkan kita ingin memiliki dua buah file yang general, misalkan hanya yang satu tadi ini semuanya, kemudian kita ingin yang menampilkan hanya error saja. Nah, kita bisa definisikan di sini ya. Kita akan ambil error, misalkan kita ambil app error di sininya. Ini juga bisa. Kita akan coba. Nah, dia muncul ke sini, tapi dia tidak ada yang disimpan ya. Kita coba refresh. Nah, sekarang bisa kita lihat. Nah, yang masuk ke sini hanya yang level errornya saja. Tuh, jadi kalau yang ini semuanya, tuh semuanya masuk ya. Tapi yang ini hanya yang errornya saja. Karena kita sudah tentukan dari config Winston-nya di sini ya. Nah, itu kita menyimpannya ke dalam file. Nah, kemudian kalau misalkan kita menyimpan ke dalam file seperti ini akan jadi masalah ketika datanya itu bertambah terus ya, dan ini akan menjadi masalah dengan hard disknya nanti. Nah, kita bisa menambahkan sebuah paket bawa tambahan dari Winston ya. Kita bisa menambahkan Winston Daily Rotate. Nah, teman-teman bisa buka lagi di sini ya npm JS-nya. Nah, kita bisa menggunakan daily rotate di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita gunakan supaya file hasil generate-nya ini bisa kita tentukan berapa ukurannya nih ya. Bisa kita tentukan format filenya, kemudian nanti dia bisa di-archive, kemudian maksimal size-nya kita bisa tentukan. Nah, ini bisa kita gunakan dengan menggunakan dengan ini ya, bantuan ini ya daily rotate ini.
Nah, kita akan coba install ya. Ini bisa kita copy. Oke, kemudian kita akan buka lagi terminalnya. Ini kita akan ketikkan npm. Nah, kita akan i Winston daily rotate. Ini kalau misalkan, nah ini ya Winston npm daily rotate, ini i-nya banyakan. Kita sampai sini aja. Oke, ini ya. Kita tinggal install. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal mengimportnya di sini ya. Kita tinggal import Winston daily rotate. Import. Kita akan import Winston daily rotate file. Ini ya. Nah, jadi kita akan mengimportnya dan kita bisa mendefinisikan sebuah transport. Misalkan saya akan buat sebuah konstanta transport. Nah, transport ini kita akan buat dari new Winston transport daily. New Winston transport daily rotate file. Nah, di sini kita bisa definisikan ya. Nah, kita akan buat nanti di folder yang sama log, kemudian nanti ada formatnya app, kemudian ada penanggalan ya, date-nya. Jadi bukan hanya nama filenya aja, tapi ada waktunya di sini. Kemudian kita tambahkan juga di sini untuk zip archive-nya. Jadi kalau misalkan nanti sudah mencapai ukuran tertentu dan waktu tertentu, kita akan archive. Ini saya akan buat 1 mega saja ya supaya terlihat perbedaannya. Kalau terlalu besar nanti kelihatan ya. Ini formatnya seperti ini. Nah, kita akan save. Nah, ini bisa langsung kita panggil ke sini kan. Ini kan kita sudah memiliki transport. Kita tinggal tambahkan ke sini transportnya seperti ini. Nah, jadi ini masuk ke list transport yang dimiliki Winston yang sudah kita create loggernya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini sudah muncul ya ke sini tuh. Nah, tapi di sini masih kosong. Ini supaya nanti kelihatan ukurannya, kita coba buat ya dengan simulasi banyak ya. Misalkan di dalam log ini kita buat sebuah perulangan. Kita akan buat sebuah for each for loop ya. Kita akan buat kita akan buat for loop ini ya. Nah, misalkan kita akan gunakan i di sini ya. Nah, di sini kan ada array length, kita coba lengthnya kasih 10.000 misalkan ya. Enggak 100.000 dah. Nah, ini bisa kita naikkan ke atas nih. Ini bisa kita naikkan supaya dia berada di dalam looping. Ini ya. Kemudian saya akan coba tambahkan di sini i-nya ya. Nah, supaya nanti kita memiliki perbedaan. Ini bisa kita copy. Saya akan tambahkan ke sini. Kemudian saya akan tambahkan ke sini. Saya akan tambah ke sini. Sini dan ke sini juga ke sini. Oke, kita bisa save. Ini kita buat 10.000. Nah, di dalam verbose-nya, di dalam sininya kita akan tambahkan ya. Nah, ini kan hanya file name saja. Misalkan kita tambahkan levelnya ya. Saya mau tambahkan di sini levelnya. Kalau misalkan kita tidak ada tambahkan, nanti dia mengambil yang ini ya. Tapi kita bisa tambahkan di sini levelnya misalkan silly. Kita bisa save untuk bisa muncul. Nah, ini kan udah ada nih key-nya ya. Nah, ini yang tadi kita definisikan key-nya muncul ke sini, config key-nya ya. Nah, kita akan coba untuk generate. Ini kan baru ada satu. Nah, kita bisa generate dari sini. Kita bisa refresh. Nah, dia ngeload terus. Nah, di sini dia jalan terus ya. Oke.
Nah, ukurannya ini masih, nah ini baru nambah ya. Lihat, dia pindah. Kemudian dia archive nih lognya ya. Dan dia berpindah. Ini kalau misalkan ukurannya sudah lewat dari 1 mega ya, dia akan berpindah. Terus, nah ini udah pindah lagi log 2. Nah, dia akan geser lagi terus kalau misalkan dia melebihi yang kita tentukan. Di sini kan 1 mega, kalau harinya 14 hari. Ini kan nggak mungkin nih, tapi yang paling mungkin yang ini. Tuh, dia bertambah terus. Ini kalau misalkan lognya berjalan terus ya, dia akan bergeser terus. Nah, dia terus nanti kita bisa memanage file ini karena kita sudah memiliki urutan yang terbaru sampai yang terlama, dan ini bisa kita maintain supaya log-log yang sudah tidak dibutuhkan bisa dihapus nanti ya. Dan ini juga akan otomatis menghapus ketika lebih dari 14 hari. Oke, dia masih jalan karena kita buat tadi 10.000. Sudah terus jalan ya. Tuh, terus dia sampai 6 nih udah muncul ya. Dia terus jalan. Nah, ininya masih jalan tuh kan tuh. Ini log yang kita buat nih. Nah, ini sudah jalan. Ini terlalu banyak. Sampai berapa ini kita coba cancel dulu aja ya. Ini yang penting secara proses ini sudah jalan. Ini akan saya cancel untuk loopnya ya. Oke, saya akan clear screen. Nah, ini file yang kita buat, file lognya ya, ini sudah muncul di sini semua. Di sini ada satu. Ini bentuknya archive karena kita setting dia bisa di zip archive ya. Nah, ini maksimum size-nya dia 1 mega. Dan ini yang terakhir yang ke-7 nih ya. Yang ke-7, dan ini ukurannya masih belum nyampe 1 mega. Nah, sehingga dia masih bisa kita buka langsung. Nah, itu kita dengan memanfaatkan tadi ya, supaya kita bisa mensirkulasi filenya kita supaya filenya tidak selalu di file yang sama dan membengkak. Nah, ini kita bisa nge-maintainnya lebih baik. Nah, kita juga bisa ngelihat nanti isi dari log-lognya yang kita punya di sini. Oke, nah kita menyimpan ke dalam file sudah berhasil, dan kita bisa menambahkannya dengan bantuan ini ya, Winston Daily Rotate File. Nah, kemudian kita juga bisa menyimpan ini ke dalam database. Nah, kalau kita ingin menyimpan ke dalam database, contohnya di sini misalkan saya menggunakan MongoDB, maka kita bisa menggunakan Winston MongoDB ya. Nah, teman-teman bisa buka lagi ini Winston-nya, npm.js-nya. Teman-teman tinggal buka Winston MongoDB. Nah, di sini ada Winston untuk MongoDB. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam database MongoDB. Ini kita contohkan ya, kita copy. Nah, kita akan install lagi di sini. Oke. Nah, selain Winston MongoDB, kita juga membutuhkan MongoDB-nya karena kita membutuhkan driver untuk koneksinya ya. Nah, jadi kita bisa menginstal MongoDB-nya. Ini harus kita install juga. Ini kita copy, nah, kita buka lagi, dan kita akan install juga MongoDB-nya. Karena kan yang sudah kita buat itu bukan menggunakan MongoDB tapi Mongos ya. Ini kita membutuhkannya untuk koneksinya. Oke, ini sudah terinstall semua. Kita bisa menggunakannya dari sini ya, dari Winston-nya. Jadi pertama kita akan buat sebuah kita import dulu aja ya. Kita akan import yang pertama, kita import Winston MongoDB ini ya. Kita akan import Winston MongoDB-nya. Oke, kita bisa simpan. Nah, di sini kita akan coba definisikan untuk koneksinya ya. Kita akan import MongoDB-nya dulu. Kita akan import MongoDB. Nah, MongoDB kita akan ambil dari, ini bukan dari util, tapi kita akan ambil dari MongoDB ya. MongoDB
MongoDB. Kita ambil from MongoDB dari sini ya. Oke. Kemudian dari MongoDB kita akan buat Mongo kliennya ya. Kita buat konstanta lagi. Mongo client, kita ambil dari MongoDB Mongo client. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta untuk URL-nya. Nah, kita akan buat seperti ini. Kita akan menggunakan IP ya, karena saya mengelola-nya hanya IP 227. Kalau misalkan teman-teman menggunakan localhost juga boleh ya. Nah, kita akan menggunakan database-nya latihan. Ya, ini. Kemudian di sini kita akan buat kliennya. Kita buat konstanta klien. Nah, klien ini kita akan buat dari new Mongo client yang tadi kita buat di atas ini, dan kita masukkan URL-nya. Kemudian kita akan tambahkan await klien kita koneksikan. Oke, ini untuk kebutuhan koneksinya ya. Nah, dari sini kita bisa gunakan pada Winston MongoDB yang sudah kita config. Nah, kita bisa tambahkan di bawah sini ya. Jadi kita bisa multi transport. Nah, MongoDB kemudian levelnya misalkan hanya error ya, biar gak terlalu banyak. Kita akan ambil error. Ini kemudian kita akan ambil ya untuk config-nya. Nah, kita akan tambahkan sebuah promise untuk DB-nya. Saya akan await. Kita akan buat promise resolve. Kita akan buat promise resolve dari klien. Di sini ya. Ini bukan titik koma tapi koma. Oke, kemudian di sini kita bisa definisikan untuk collection-nya. Collection-nya misalkan saya buat logs bebas ya ini. Kemudian levelnya tadi sudah kita tentukan error. Kemudian ini kita akan buat copy-nya true. Jadi koleksinya di database akan dibatasi ataupun tidak. Kita akan batasi ya. Nah, yang ini kita bisa hapus terminalnya. Nah, ini Winston-nya. Kita promise resolve untuk lainnya sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan coba jalankan lagi. Kita akan coba run dev. Oke, ini dia masih ngecek ya. Oke, ini koneksinya terhubung. Kita bisa buka di sini ya. Kita bisa cek database kita latihan. Di sini logs ini sudah muncul ya. Dan dokumennya masih kosong. Berarti kita sudah bisa ya. Nah, sekarang kita bisa coba refresh ini. Dari sini ya. Kita coba refresh. Nah, ini sudah nge-refresh. Harusnya, oh ini ada banyak banget. Kita belum cancel tadi ya. Ini kita cancel dulu. Ini kebanyakan. Ini saya akan cancel. Nah, ini bisa kita refresh ya. Oh, lihat banyak banget ini. Nah, udah masuk. Dan ini adalah errornya aja yang masuk ke sini ya. Hanya error tuh. Karena kita tadi ngeloopnya ini belum kita kurangi ya. Tadi di logs. Nah, ini harusnya 10 aja, gak usah banyak-banyak. Jadinya penuh. Tapi ini secara proses sudah masuk ya. Ini ada 900 dokumen sudah masuk. Nah, berarti penyimpanan ke dalam database MongoDB kita juga sudah berhasil. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat custom ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kan yang kita menggunakan bawaan ya, bawaan dan juga third party. Nah, kita juga bisa membuat Winston custom untuk transportnya. Misalkan kita mau transportnya ke email ataupun kita mau transport ke WA ataupun ke Telegram itu bisa. Walaupun memang sebenarnya ada beberapa library open source yang bisa teman-teman gunakan.
Nah, kita akan coba untuk membuat customnya ya. Nah, membuat custom kita bisa membuat turunan dari transport stream. Nah, untuk membuatnya pertama kita harus import dulu. Kita akan import namanya transport stream. Transport eh, transport stream. Ini transport stream kita akan ambil dari Winston Transport. Nah, ini transport stream ini kita gunakan sebagai ya superkelasnya ya. Nanti kita akan extend. Oke, misalkan saya akan buat di sini ya di bawah config MongoDB-nya. Saya akan buat sebuah kelas namanya misalkan my class. Nah, kita akan extend. Nah, kita akan extend transport stream. Kemudian kita akan buat konstruktor dan kita buat supernya supaya config-nya nanti yang default-nya kita bisa ngambil dari super kelasnya. Jadi kita bisa mendefinisikan yang sama dengan yang ini ya. Kayak misalkan formatnya, kemudian levelnya, kita ambil dari supernya. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat lognya. Nah, lognya ini bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan di sini ada info, di sini ada info, kemudian di sini ada next. Nah, info dan next ini yang bisa kita gunakan. Nah, misalkan kita mau buat sebuah konsol log sederhana ya. Di sini saya akan buat dengan beberapa message. Misalkan saya gunakan backtick ya. Saya buat di sini new date. Misalkan saya buat new date seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan di sini juga info level, kemudian message. Ini kita buat seperti ini. Ini untuk custom. Nah, my class ini tinggal kita definisikan di Winston kita di sini ya, di transportnya. Kita tinggal buat new class seperti ini. Nah, di dalamnya kita bisa menambahkan levelnya ini untuk new class ini. My class ini. Nah, di sini karena kita memanggil super kelasnya, kita bisa definisikan misalkan silly, kemudian colorize-nya gini kita true. Nah, karena ini menggunakan konsol, maka yang konsol ini kita coba remark dulu ya. Coba remark. Kemudian ini juga yang ke database kita remark dulu ya, biar gak penuh nih. Ini kita remark dulu. Ini untuk contoh saja. Oke, kita akan kurangi juga untuk logsnya. Kita kasih 2 aja, biar gak banyak-banyak ya. Oke, kita akan coba jalankan lagi. Kita run dev. Nah, ini sudah jalan ya. Sekarang kita bisa refresh dari sini. Kita akan refresh. Nah, dia berjalan ya. Nah, ini lihat. Nah, ini keluar. Ini sesuai dengan format yang kita buat ya. Nah, karena kan yang tadi konsol yang tadi sudah kita eh, remark ya. Nah, yang ini kan yang konsol sudah kita remark. Kita buat custom. Nah, kita membuatnya customnya dengan konsol. Nah, sebenarnya teman-teman bisa custom di sini ya. Custom di sini sesuai kebutuhan. Bisa ke email, misalkan ke WA dan sebagainya sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, ini tempat untuk membuat customnya. Oke ya. Nah, ini custom untuk streamnya atau tujuannya ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian di Winston juga memiliki fitur untuk penanganan exception. Nah, ini kan kalau misalkan teman-teman lupa membuat exception pada sebuah setiap kan idealnya kan setiap ada proses ini ada try catch-nya, kemudian catch-nya teman-teman kirimkan berupa log seperti ini ya. Logger nanti levelnya tinggal ditentukan mau error atau apa. Kalau error berarti kirimkan sebagai error supaya bisa ditangkap sama si loggernya. Nah, tapi kalau misalkan lupa, ini ada fitur yang bisa kita gunakan di Winston. Nah, misalkan kita ingin dia tersimpan di file, misalkan ini ya,
Tadi kita memiliki Winstone untuk menyimpan ke file. Nah, misalkan kita akan tambahkan untuk level errornya. Jadi misalkan kita akan ambil, nah kita akan handle exception-nya buat jadi true. Misalkan kita akan tambahkan di sini ya, handle exception, kita akan buat dia true supaya kita menangkap semua exception yang terjadi ya. Ini kita tambahkan misalkan ke file ya, hanya ke file aja. Handle exception true. Misalkan di sini saya memiliki memanggil sebuah metode run. Misalkan run seperti ini ya, dan run ini belum ada ya. Nah, berarti kan ini akan terjadi error ya. Error kalau misalkan di konsol kan kelihatan. Tapi kalau misalkan nah lihat di sini ada crash dia, dan kalau misalkan kita refresh juga dia akan error ya. Connect. Nah, kita coba lihat di log ini ya. Ada ininya enggak? Ada errornya enggak? Oh, belum masuk ya. Kita ini, nah ini sudah masuk ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini run is undefined. Nah, ini yang didapat dari mana? Ini didapat dari kita menambahkan sebuah run di sini yang ini belum terdefinisi. Nah, karena kita mendefinisikan di dalam config-nya di Winstone sini, ini akan ditangkap exception-nya true. Maka ketika terjadi exception, dia akan masukkan. Karena kita menambahkan di sini, maka dia masuk ke sini. Ini sangat berguna kalau misalkan teman-teman memiliki error tapi lupa belum membuatkan try catch-nya. Ini bisa ditangkap kalau misalkan ada exception. Oke, untuk Winston kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.